menayangkan film Man in Hope. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan seorang menantu dan mertua yang sama-sama nakalnya. Hingga suatu hari mereka menyadari apa yang mereka perbuat. Tokoh utama dalam film ini adalah Charlotta yang diperankan oleh Vika Kerekes. Ini adalah Ondrej dan Rudolf. Mereka adalah menantu dan mertua yang sangat akrab. Rudolf yang berusia 63 tahun selalu membicarakan hal-hal yang berbau kenikmatan. Salah satunya adalah wanita. Dia menganggap dirinya masih bisa bersaing dengan pria yang umurnya jauh di bawahnya. Sedangkan Ondrej adalah suami-suami yang takut istri dan tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang. Mereka tinggal berseberangan di sana. Mereka sedang mempersiapkan acara ulang tahun untuk anaknya Ondrej. Rudolf terlihat mesra dengan istrinya, sementara Ondrej hari itu sedang marahan karena Ondrej sering sekali terlambat jika disuruh sesuatu oleh istrinya. Anaknya Ondrej penasaran dengan apa yang dilakukan kakek dan neneknya. Dia melihat dari jendela kalau mereka sedang main perang-perangan. Lalu Ondrej mengatakan kalau mereka sedang main catur sambil lompat-lompat. Istri Ondrej yang bernama Alice malam itu tiba-tiba ingin minta diberikan satu anak lagi untuk menemani kakaknya. Tanpa pikir panjang, Ondrej bersiap-siap dan permantapan pun terjadi. Ondrej ini adalah pria yang lemah. Baru main semalam dia sudah mengalami sakit punggung. Rudolf yang mendengar itu malah mengejeknya. Masa kalah sama orang tua? Dia mengklaim dirinya bisa berperang dengan wanita satu hari 5 kali. Mantap! Ondrej dan istrinya punya sebuah restoran kecil di bawah jembatan. Tapi tampaknya restoran mereka sudah lama sepi dari pengunjung. Dan mereka sudah banyak ditinggalkan karyawannya. Yang tersisa hanya koki pendiam yang sering sakit-sakitan. Ondrej sebenarnya ingin menjadi koki, tapi tidak diizinkan istrinya. Suatu hari, Ondrej jajak Rudolf untuk pergi ke tempat biliar. Dia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Tak lama muncul wanita cantik berbaju merah yang disambut oleh Rudolf di sana. Dia memperkenalkan Ondrej pada wanita itu yang bernama Charlotta. Rudolf terus membicarakan Charlotta pada Ondrej. Dia bilang ingin berhubungan dengan Charlotta malam ini. Ondrej mengatakan kalau Rudolf harusnya beristirahat, karena bisa-bisa tekanan darahnya bisa naik. Tapi Rudolf mengatakan kalau itu adalah salah satu olahraga yang paling sehat. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan Charlotta, apalagi saat dia bermain biliar. Setelah selesai main biliar, Rudolf memutuskan untuk mengantar pulang Charlotta karena malam itu akan turun hujan. Dan Ondrej pun pulang dengan jalan kaki. Di rumah, Alice mengecek kehamilannya, tapi hasilnya negatif. Dia curiga kalau Ondrej tidak subur lagi. Mereka akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesuburan milik Ondrej dengan mengambil air semennya. Saat akan mengeluarkan, Ondrej malah terbayang-bayang Charlotta. Tapi dia malah tidak bisa mengeluarkan air semennya. Semakin hari, restoran mereka semakin sepi. Ada 1-2 orang yang datang, tapi tidak jadi karena melihat seperti kuburan. Ditambah istrinya sering meninggalkan restoran yang membuatnya jadi bete. Tak lama setelah itu, Ondrej melihat ada pelanggan yang duduk di restoran mereka. Dia pun mendekatinya. Saat didatangi, wanita itu adalah Charlotta. Charlotta ingin memesan makanan sekaligus ingin mengunjunginya di sana. Dia tahu tempat ini dari Rudolf. Karena itu adalah tamu spesial, Ondrej membuatkan makanan yang ia buat sendiri. Charlotta yang mencicipi makanannya sangat senang karena sangat enak. Charlotta ingin memberitahukan kalau jaketnya masih tertinggal di tempat tinggalnya. Dia menyuruh Ondrej untuk mengambilnya sendiri. Ternyata itu adalah kode untuknya karena Charlotta ingin mantap-mantap dengannya. Setelah selesai mantap-mantap, Ondrej lagi-lagi pulang terlambat yang membuat Alice semakin jengkel. Dia bilang kalau habis ketemu sama teman lamanya sambil minum-minum. Tapi pas Alice melewati jaketnya, dia ngecium bau parfum dan menemukan celah dalam wanita di kantongnya. Alice lalu mengambil gunting dan mendatangi Ondrej yang sedang mandi sambil meminta penjelasan. Dan yang kena getahnya adalah Rudolf. Karena hari itu jaketnya Ondrej dibawa Rudolf pergi bersama Charlotta. Dia diusir istrinya juga anaknya. Akhirnya dia tidur di dalam gudang dan kesal karena Ondrej yang membocorkan rahasianya. Meskipun begitu, istri Rudolf tetap mencintainya. Sebenarnya dia tahu apa yang selama ini diperbuat oleh suaminya itu. Tapi dia tidak mau mempermasalahkannya karena ujung-ujungnya akan ribut. Dia juga yakin kalau suaminya itu masih menyayanginya dengan sepenuh hati. Dia bercerita tentang masa lalunya dengan Rudolf, kalau dia adalah orang yang paling pengertian. Dia selalu membuat hidupnya tersenyum dalam keadaan apapun.
Dan dia juga berharap kalau Alice dan Ondrej bisa lebih akur dalam menjalani hidup. Esoknya, Rudolf tiba-tiba melihat sebuah tas merah yang sangat cantik dan dia tampaknya ingin membelikannya untuk seseorang. Lalu dia menemui Charlotte yang sedang senam di sanggar senam. Dia ingin mengembalikan celana dalam yang tertinggal padanya dan tiba-tiba dia berterima kasih pada Charlotte. Sementara itu, istrinya Rudolf sedang bekerja di sebuah pertanian bunga. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah kado merah besar berada di dalam rak bunga. Saat dibuka, isinya adalah tas merah yang dibelikan dari Rudolf beserta kartu ucapan darinya. Istrinya begitu senang dengan hadiah itu. Saking senangnya dia langsung memakainya. Saat dia memberikan uang untuk pengamen, seseorang mengamatinya dan tampak ingin membegalnya. Dan benar saja orang itu mengambil tas dan mengambil dompetnya. Lalu tasnya dijatuhkan begitu saja. Tapi istrinya Rudolf lega karena bukan tasnya yang diambil. Lalu tiba-tiba dia ditabrak oleh kendaraan di sana. Sementara itu, Rudolf di rumah bersiap memberikan kejutan untuk istrinya dengan menaburkan bunga mawar di sepanjang ruangan. Lalu seseorang mengetuk pintu rumahnya dan melihat seorang polisi mengantarkan tas merah milik istrinya itu. Rasa senang berubah seketika menjadi sedih. Hari itu mereka langsung berduka karena kepergian sang nenek. Rudolf menaruh bunga dan foto istrinya di TKP setelah itu, supaya dia bisa terus mengingat jika dia melewati jalan di sana. Hari-hari Rudolf terasa berbeda semenjak kepergian istrinya. Tidur sendiri, makan sendiri, setrika baju sendiri. Sampai-sampai dia lupa kalau yang dia tempelkan di telinga itu bukan telepon. Melihat keadaan ayahnya, Alice berniat untuk mencarikannya pembantu untuk mengurusi rumah. Tapi Rudolf bilang kalau dia bisa sendiri, tidak perlu mencari pembantu. Sementara itu, Ondrej mendatangi Charlotte di rumahnya dan berpura-pura mau main tenis sama istrinya. Habis dari rumah Charlotte, malamnya Alice mengajaknya untuk mantap-mantap lagi. Tapi diam-diam dia mengambil sampel air burung untuk dibawa ke lab. Dokter bilang kalau hasilnya bagus dan subur. Alice semakin percaya diri. Ondrej dan Charlotte semakin intim. Mereka melakukan mantap-mantap di dalam mobil di pinggir danau. Tanpa sadar, mereka sedang disaksikan sama anak-anak yang tampaknya sedang mengikuti lomba di danau itu. Lalu Alice tidak sadar menendang rem tangan mobil dan mobil pun meluncur hingga menabrak pohon. Ondrej berpura-pura di depan istrinya kalau dia mengalami kecelakaan ringan. Dia mengatakan kalau mereka harus membeli mobil baru yang lebih besar. Tapi mereka tidak punya uang untuk itu. Restoran mereka hampir bangkrut. Tapi Ondrej punya ide. Dia mencoba memasak, lalu Alice dan Rudolf disuruh untuk mencicipinya. Hasilnya mantap. Mereka suka dengan masakan Ondrej. Semakin itu, Ondrej bertugas menjadi koki dan koki lama mereka bertugas menjadi pelayannya. Restoran mereka mulai kedatangan pelanggan dan semakin ramai setiap harinya. Ondrej pun bisa membeli mobil baru yang lebih bagus. Dia mencoba stok mobil itu dengan bermata pria dengan Charlotte di sana. Semenjak hubungannya dengan Charlotte, Ondrej jadi semakin lebih bergairah. Dia pun menarik istrinya di dapur dan bermantap pria di sana, dan didengar oleh para pelanggan. Alice bercerita pada Rudolf kalau akhir-akhir ini Ondrej semakin berbeda. Jadi lebih perkasa dan sayang istri. Rudolf ternyata menyadari perubahan Ondrej karena seorang wanita. Dia meminta Ondrej untuk segera menghentikan perselingkuhan itu sebelum terlambat. Tapi Ondrej masih menikmatinya. Dan itu juga berkat Rudolf yang dulu memberikan saran untuk sesekali berhubungan dengan wanita lain. Tak lama setelah itu, teleponnya berbunyi dan itu adalah Charlotte yang telah menunggunya di bawah. Dia terkejut sekaligus takut, karena bisa saja dia ketahuan oleh istrinya. Charlotte datang untuk memberikan hadiah Natal padanya. Lalu dia cepat-cepat kembali ke dalam supaya istrinya tidak curiga. Salju telah turun dan Charlotte tiba-tiba mendatangi Ondrej ke restorannya. Dia berbicara dengan istrinya di sana. Ondrej yang melihat itu ketakutan dan mengambil semua pisau demi keselamatannya. Tapi ternyata Alice bilang kalau Charlotte ingin bekerja di restoran mereka. Dan kebetulan mereka membutuhkan tenaga baru. Tidak hanya sampai situ, Alice juga meminta Charlotte untuk mengurus rumah Rudolf. Ondrej semakin panik. Saat mereka bertemu, Alice mengajak mereka untuk jalan bareng dan Charlotte mengajaknya untuk bermain tenis. Di sana, Ondrej bahkan sama sekali tidak bisa bermain tenis. Padahal dia selalu minta izin sama istrinya keluar untuk latihan tenis.
Setelah itu, dia mendatangi Charlotte dan di sana Charlotte memancingnya untuk mantap-mantap dengannya. Dan akhirnya permantapan pun terjadi. Malam harinya, Charlotte melihat Rudolf sedang melihati foto-foto istrinya zaman muda dulu. Dan itu membuatnya berkaca-kaca. Alice mulai curiga dengan Charlotte yang begitu semangat membantu suaminya bekerja di dapur. Lalu dia melihat Ondrej sedang teleponan sama seseorang dan melihat di kertas sebuah alamat restoran. Ternyata Ondrej ke sebuah restoran menemui Charlotte. Dia ingin mengatakan kalau dia tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Mendengar itu, Charlotte lalu marah dan berteriak. Dan diam-diam Alice menuju restoran itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ondrej terkejut melihat istrinya datang ke sana dan sembunyi di bawah meja. Charlotte dan Alice akhirnya duduk bareng di sana. Alice sedang mencurigai suaminya sedang berada di sini. Tapi Charlotte bilang dia sedang menunggu seseorang. Dan orang itu adalah Rudolf. Charlotte juga terkejut melihat Rudolf ada di sana. Dia juga mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Alice merasa sudah salah sangka terhadap Charlotte. Saat menuju pulang, dia melihat banyak lilin yang mengarah ke balkon. Sampai di sana dia melihat Ondrej sedang mempersiapkan dinner untuknya. Mereka pun berpelukan seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata Ondrej dan Rudolf telah bekerja sama saat di restoran itu. Rudolf merasa Ondrej layak mendapatkan kesempatan kedua. Karena itu, dia membantunya bersandiwara di depan Charlotte dan Alice. Karena kejadian itu, dia jadi teringat dengan masa mudanya dengan istrinya dulu. Dia membuang abu istrinya dari roller coaster yang ia naikin dulu bersama istrinya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Man in Hope. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, Lord. Sampai jumpa.